warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Sobat Tangsel semua. Kembali lagi di acara IG Live Iakmi Tangsel. Kita dengan saya Siti Nurafia sebagai host, dan kita akan membahas tema tentang kupas tuntas limbah masker bersama bintang tamu kita, Ibu Meliana Sari MKM, yaitu dosen Kesmas Universitas UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, kita undang Ibu Meli untuk bergabung. Silakan untuk bergabung. Baik, kita tunggu ya untuk Ibu Meli. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam Nurafia. Selamat malam semuanya. Malam. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu kesibukan Ibu ini apa nih Bu? Boleh nih Bu share teman-teman? Sibuk di rumah mengurus satu orang balita, bayi lebih tepatnya usia 8 bulan. Kemudian mengajar seperti biasa, WFH. Lalu apalagi ya? Ya seperti ya, kebanyakan lainnya, di dapur, ke ruang tamu, ke teras, itu aja rutenya. Lumayan sibuk ya Bu? Ya, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti bertanya di kolom komentar dan fitur pertanyaan ya. Baik Bu, langsung dengan pertanyaan. Menurut kita di sini membahas tentang kupas tuntas limbah masker Bu. Kira-kira menurut apa saja sih Bu yang harus kita lakukan Bu untuk terhadap masker bekas pakai yang telah digunakan Bu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak yang bisa join ya. Hari ini kita akan sharing ya. Jadi saya berharap diskusi ini lebih hidup ya, tidak hanya kita berdua tentang limbah masker. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu mungkin ya, teman-teman boleh komen nih. Teman-teman lebih sering menggunakan masker sekali pakai ya, atau masker kain, atau masker medis? Boleh komen ya, silahkan. Yang udah join boleh komen lebih sering pakai apa? Masker sekali pakai Bu. Oke ya. Yang lain? Masker medis. Oh, oke. Ada lagi yang lain? Masker medis. Oke. Ya, teman-teman semuanya. Masker ini menjadi salah satu kebutuhan saat ini ya, karena pandemi masih berlangsung. Tapi tahukah teman-teman, kita berhadapan dengan situasi yang dilematis ya. Kenapa dilematis? Karena di satu sisi masker ini adalah sebuah kebutuhan, tapi di sisi lain ada sebuah ancaman, yaitu ancaman limbah. Nah, ini nggak main-main teman-teman ya, nggak main-main ancamannya. Kenapa? Karena ketika nanti pandemi ini selesai, selesai dalam artian mungkin zero case gitu ya, tidak ada kasus, maka ternyata kita belum selesai benar-benar. Kenapa? Karena masalah selanjutnya yang harus kita selesaikan adalah tentang limbah maskernya mau diapain gitu. Nah, untuk informasi, Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan konsumsi limbah masker yang cukup banyak, yang cukup tinggi gitu ya, sehingga ini menjadi salah satu hal yang wajib untuk kita perhatikan. Nah, kalau tadi Mbaknya bertanya,
diapakan gitu ya, bagaimana gitu ya, tentu ini tidak Ya. bisa disamakan teman-teman ya dengan kita memakai apa namanya baju biasa gitu ya, karena ada penanganan. Mungkin itu dulu sebagai awalan. Hmm. Oke, lanjut ya. Kalau cara yang benar tuh untuk membuang limbah, untuk membuang masker bekas pakai tuh yang benar tuh yang seperti apa ya, Bu? Oke, limbah masker yang sudah kita gunakan, aduh, saya izin ambil dulu kali ya. Jadi Iya. biar enak, limbah masker yang sudah digunakan itu pertama kali adalah kita apa namanya di di robek bagian telinganya ya. Jadi sebentar, kalau boleh izin saya ambil dulu boleh ya, biar biar Boleh, enak Bu. ininya ya. Sebentar ya. Iya, Bu. Boleh buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di komentar atau di fitur pertanyaan ya. Oke, ini adalah ini adalah masker sekali pakai teman-teman ya. Jadi ketika kita mau buang, yang harus kita lakukan adalah pertama kita sobek bagian telinganya, ya kita putus. Nah, selanjutnya adalah kalian bisa menggunting, ya, menggunting bagian ini biasanya ada 3 lapis sih. Saya nggak bawa gunting lagi ya. Jadi kalian rusak, ya, ini rusak. Nah, kemudian ini dibuangnya itu tidak boleh bercampur dengan sampah lainnya. Jadi kita buang di plastik khusus atau tempat khusus pembuangan masker bekas pakai. Boleh kalian ikat seperti ini lalu dibuang. Tapi jangan lupa setelah itu cuci tangan. Ini masker masker belum dipakai sebenarnya, tapi saya jadikan contoh. Nah, ini untuk masker sekali pakai. Kalau untuk masker kain, boleh nggak sih dipakai berulang kali? Boleh, boleh banget ya. Jadi kalau masker kain penanganannya adalah setelah digunakan, itu kita rendam dengan air hangat. Dengan air hangat kita rendam. Setelah itu kita cuci dengan deterjen biasa. Ya, kalau mau dipakaikan desinfektan misalnya cairan pemutih gitu itu boleh. Tapi kalau deterjen saja insya Allah cukup. Dicuci, kemudian dijemur, setelah kering disetrika. Ya, setelah itu baru boleh digunakan lagi. Dan usahakan masker kain ini tidak digunakan bercampur dengan keluarga lainnya. Jadi kalau misalnya punya mbaknya satu, ya udah itu aja yang mbaknya pakai, keluarga lain pakai masker kain yang lain. Gitu kira-kira. Gitu. Baik, Bu. Apakah kalau misalnya untuk dibuang masker yang ingin dibuang harus didisinfektan dulu atau tidak ya, Bu ya? Kalau ada sebaiknya iya, karena kita nggak tahu kan virus yang kita bawa apa ya. Jadi sebelum dibuang, kalau di dekat teman-teman ada cairan desinfektan atau sejenisnya, boleh dilakukan seperti itu. Lalu kemudian tadi ya, seperti yang saya contohkan, ditarik gitu ya, bagian pengait telinganya, lalu dirobek di bagian tengahnya, baru teman-teman buang. Tapi kan kalau misalnya sekarang nih ya Bu ya, kita kan belum ada tempat sampah khusus ya Bu ya, yang di mana-mana tuh ada gitu untuk masker kayak gitu. Apakah cukup dibuang ke tempat sampah dengan menggunakan plastik aja atau emang harus nih di tempat sampah yang khusus Bu? Oke, solusinya adalah ketika kita pergi ke tempat-tempat umum, siapkan satu tempat atau satu kantong plastik di dalam tas kita untuk membuang masker kita. Jadi kita buangnya di rumah kita. Gitu. Kalau kita Gitu. khawatir kita tercampur atau gimana, itu boleh kita buang, kita taruh di tas, kita ikat, lalu kita bawa pulang. Tapi kalau memang memungkinkan untuk dibuang langsung juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tadi kita bisa memastikan sebelumnya sudah kita kondisikan, lalu setelahnya kita mencuci tangan agar tidak terjadi penularan dan lain-lain. Gitu Bu. Kalau misalnya untuk langkah-langkah pengelolaannya Bu ya, misalnya kan di sini kan banyak nih Bu sampah gitu kan. Itu cara nantinya tuh akan diapakan ya Bu ya sampah-sampah masker itu, limbah-limbah masker itu?
Oke, kita eh, harus memahami dulu nih, si masker sekali pakai ini atau yang teman-teman kenal dengan surgical mask itu ya, sorry, masker bedah itu terbuat dari bahan apa sih? Ada yang tahu nggak? Boleh teman-teman yang tahu masker sekali pakai terbuat dari bahan apa? Boleh komen ya. Jadi ada 3 jenis nih. Sambil sambil nunggu jawaban teman-teman, saya mau cerita dulu ya bahwa masker itu ada 3 jenis yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah masker kain ya. Masker kain ini sebelum pandemi juga sudah banyak yang jual ya, sudah banyak yang jual. Nah setelah pandemi modelnya semakin banyak. Ada scuba, apalagi ya. Ada yang sekarang ada apa payet-payetnya gitu ya, ada yang batik, ada yang segala macam. Nah, yang kedua adalah masker sekali pakai atau masker bedah ya. Ini bukan masker medis gitu ya, tapi adalah masker yang biasanya dijual itu satu kotak gitu ya. Nah, Oh iya. bahannya apa bahannya adalah plastik ya. Polipropiren. Polipropiren ini adalah sejenis polimer yang dia itu memang secara konsumsi dari jenis plastik dia aman. Tapi bagaimanapun plastik itu sulit terurai di muka bumi. Ya, sehingga penanganannya juga sama ya harus menyesuaikan bagaimana pengolahan limbah plastik. Nah, yang terakhir adalah masker medis ya. Misalnya masker medis ini contohnya N95 dan sebagainya. Jadi bagaimana mengolahnya? Ya tentu saja kalau limbah plastik ini tidak mudah terurai gitu ya. Makanya paling yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa mulai dari level rumah tangga ya. Di rumah kita nih yang pakai masker kan gak hanya kita, ada ayah, ada ibu, ada adik misalnya, atau ada nenek, ada kakek, ada ART gitu ya. Itu bisa kita kondisikan gitu ya, bagaimana masker-masker ini tidak kita asal buang ketika setelah memakainya. Begitu. Bahannya spon-bon ya, jadi bahannya adalah plastik polimer ya, sehingga kita nggak bisa asal buang. Gitu Bu. Terus kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan ya Bu ya untuk mencegah penumpukan limbah masker? Apakah kita mengurangi Oke, pemakaian masker sekali pakai atau harus pakai masker kain saja agar tidak ada penumpukan limbah? oke, pertanyaannya bagus. Jadi teman-teman, WHO sudah mengeluarkan sebuah panduan tentang kapan sih kita harus pakai masker kain, kapan kita harus pakai masker sekali pakai, kapan kita harus memakai masker medis ya. Kalau misalnya ditanya mana yang paling baik, ya tergantung tempatnya. Kita butuh masker kain kapan? Kita butuh masker medis kapan? Kita butuh masker sekali pakai kapan gitu ya. Nah, sebenarnya masker kain tuh diperbolehkan apa namanya? Asal dia 3 lapis atau yang terbuat dari bahan katun. Karena bahan katun ini dipercaya bisa menjadi filter yang cukup baik untuk penyebaran virus. Walaupun tentu yang paling baik adalah masker medis, hanya gitu ya. Tadi kalau spirit kita mau juga menangani limbah, tentu kita harus bijak memilih penggunaan masker gitu ya. Saya ambil contoh, misalnya kita mau ke warung nih beli apa ya, beli beras gitu ya, nggak perlu pakai N95 gitu ya. Terus kita misalnya apa ya, ada kegiatan di outdoor ya, misalnya jemur baju terus ketemu orang 1 2 orang, nggak perlu pakai N95 gitu lah ya. Nah jadi di rekomendasi WHO itu kita bisa menggunakan masker kain pada lokasi-lokasi tertentu ya, misalnya dia outdoor ya dan tidak terdapat banyak kerumunan gitu ya, dan tidak ada yang terindikasi sakit misalnya gitu ya. Lalu masker medis kapan? Ya tentu saja kalau masker medis ini untuk lingkungan-lingkungan yang memang high risk, risiko tinggi gitu ya, misalnya kayak rumah sakit ya, kemudian tenaga kesehatan ya, mereka wajib menggunakan masker masker medis. Sedangkan kita kalau kita kegiatan-kegiatan yang masih tidak terlalu banyak berkerumun gitu ya, kita bisa bijak lah memilih masker yang kita gunakan. Jadi tidak ada mana yang lebih baik, tergantung kita mau pakainya di mana.
gitu. Jadi spiritnya tidak hanya memakai masker gitu ya. Sekarang persepsinya kita juga harus bisa menjaga apa namanya lingkungan ya. Jadi kedepannya masker ini karena menjadi limbah, limbahnya akan menjadi masalah buat lingkungan, maka kita harus bisa mengendalikannya dengan baik juga. Iya, makasih Bu. Baik Bu, ini ada pertanyaan Bu. Dari MYSADR, siapa nih namanya? Susah juga. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, apa betul masker bedah dapat mencegah debu, virus, dan bakteri? Ya, jadi setiap masker itu punya kekuatan atau daya filter ya. Tentu yang paling bagus adalah masker medis. Tapi kalau masker bedah apakah bisa? Bisa gitu kan ya. Makanya masker yang saya contohkan tadi, rekomendasinya masker bedah ini kan masker sekali pakai ya, yang dijual di pasaran ya. Itu yang 3 lapis ya, yang 3 lapis karena per lapisnya itu ada persentase untuk menyaring virus, debu dan bakteri gitu. Jadi kalau dikatakan apakah bisa? Ya bisa gitu ya, tapi efektivitasnya tentu akan berbeda gitu ya di setiap jenis masker. Gitu. Ya, baik, sudah terjawab ya untuk yang bertanya. Ada juga Bu dari Dri ALXX. Izin bertanya, saya pernah baca artikel kalau Kemenkes melarang menggunakan masker scuba. Penyebab tidak boleh dipakai karena apa ya, Bu? Scuba. Scuba ya? Iya. Scuba itu berapa lapis? Ayo. Satu ya. Satu lapis scuba itu. Iya, udah gitu bahannya kan pori-porinya ya itu longgar-longgar gitu ya, sehingga kenapa scuba tidak direkomendasikan, karena dikhawatirkan bisa tetap lolos gitu ya virus, bakteri dan lain-lain gitu ya. Jadi scuba sih kalau saya lihat lebih ke arah tren ya, karena kan bentuknya bisa bikin keren gitu kan dibandingkan masker biasa gitu ya. Tapi memang ini tidak direkomendasikan. Jadi sebaiknya kalaupun teman-teman menggunakan masker kain, menggunakan masker kain yang berlapis ya, tidak yang satu lapis ya, tetap yang 3 lapis. Tetap menggunakan masker 3 lapis walaupun terbuat dari kain. Ibu, kalau untuk batas pemakaian masker kain itu berapa lama ya Bu ya? Oke, batas pemakaian masker kain itu adalah ketika mulai lembab, itu sudah harus diganti. Kalau masker biasa sih rekomendasikannya 4 jam ya. Tapi kalau misalnya dia apa namanya sudah mulai lembab atau bau atau kita berada di tempat yang polusi udaranya cukup tinggi, itu tidak boleh lama-lama gitu ya, kita harus mengganti. Makanya ketika kita berpergian ya teman-teman, walaupun sekarang apa namanya disuruh di rumah aja gitu ya, tapi ketika memang terpaksa ada kebutuhan untuk keluar, kita harus membawa masker cadangan ya. Jadi kita jangan hanya membawa satu masker, kita harus membawa masker 2 atau 3. Apalagi kalau kita keluarnya lebih dari 4 jam ya, itu harus membawa masker cadangan. Nah, masker cadangan ini yang ditaruh di tas juga jangan ditaruh gitu aja gitu ya. Jangan digabungin sama dompet, jangan digabungin sama handphone gitu ya. Tapi punya pouch sendiri ya, kayak kantong sendiri gitu ya. Nah, di situ adalah fungsinya nanti untuk menaruh masker yang sudah dipakai ya. Jadi ketika apa namanya diganti, emang udah nggak dipakainya atau kotornya dimasukin ke situ. Ini Bu ada yang bertanya lagi Bu, katanya Ya. mana nih? Tetapi kenapa aparat negara seperti polisi dan TNI masih menggunakan masker scuba Bu katanya? Nah, kenapa ya? Berarti kita harus lebih gencar bikin acara seperti ini. Kita harus lebih gencar mengedukasi masyarakat gitu ya, karena isu limbah masker ini kalau menurut saya belum terlalu booming ya. Ini baru mulai dibumingkan ketika hari Sampah Nasional kemarin tanggal berapa tuh, akhir Februari ya. Itu Kemen LHK, Kementerian Lingkungan Hidup baru mulai mengkampanyekan dari beberapa minggu sebelumnya. Nah, saya pikir ini menjadi isu yang menarik untuk public health juga, untuk Kesmas juga gitu ya. Karena
limbah masker ini kalau tidak ditangani dengan baik, maka dia akan menjadi media penularan juga, ya. Teman-teman bisa baca ya, banyak referensi bahwa virus itu bisa bertahan di masker, ya, itu beberapa hari. Jadi kalau ada di riset terakhir gitu ya, ada di stainless steel, ada di permukaan kayu, ada di permukaan besi, ada di masker, bahkan itu bisa bertahan beberapa hari. Artinya apa? Kalau kita tidak serius mengolah limbah masker ini, bisa jadi gitu ya oleh oknum-oknum tertentu dimanfaatkan lagi, bahkan dijual lagi gitu ya, kemudian dipakai, virus ini masih bisa menularkan ke yang lain. Gitu kira-kira. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi tidak? Bisa di kolom komentar atau di fitur pertanyaan. Ya, Ibu, ini ada pertanyaan, Bu, dari Monica Aprianti. Izin bertanya, Bu, untuk alur pengelolaan limbah masker medis seperti apa, Bu, katanya? Alur pengelolaan itu seperti limbah plastik ya, tentu saja limbah plastik ya. Jadi plastik ini tidak bisa dihancurkan, makanya yang perlu kita lakukan pengelolaannya dimulai dari rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di level rumah tangga itu kalau kita bicara hierarki ya, hierarki pengelolaan limbah, yang pertama itu bukan berpikir harus diapakan, tapi dikurangi dulu penggunaannya, direduce, diminimize gitu ya di hierarki pengelolaan limbah itu. Lalu baru kita berpikir untuk mengurangi melakukan pengolahan gitu ya. Jadi karena limbah plastik ini tidak bisa dihancurkan, maka dia harus didaur ulang yang baiknya gitu ya, dijadikan bentuk lainnya gitu. Baik, Bu, ada satu pertanyaan terakhir. Ternyata masih ada, Bu, yang bertanya nih, Bu, dari teman-teman. Assalamualaikum, Bu, mohon izin bertanya, seberapa efektifkah kain masker menahan virus, katanya, Bu? Kain masker, maksudnya masker kain ya? Masker kain, Bu. Masker kain, berapa persennya saya lupa ya, saya nggak hafal persisnya gitu ya, tapi dia berada di bawah masker sekali pakai ya. Makanya masker kain ini, walaupun masker kain yang kita gunakan harus tetap berlapis ya. Nanti kapan-kapan kita bisa sharing materinya deh ya. Kalau di IG Live ini saya nggak bisa maparin PPT ya teman-teman ya. Jadi ada tuh di beberapa referensi ya, posisinya memang dia tidak terlalu besar ya, cuman cukup efektif kok untuk tempat-tempat yang tidak berkerumun. Gitu. Kalau untuk berapa lapisnya itu berapa ya, Bu ya? 3 lapis. Atau 3 lapis? 3 lapis. Minimal. Ya, jadi kan sekarang udah banyak ya masker kain tuh ya jenisnya, ada yang selapis, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, jadi tetap pakai yang 3 lapis. Insya Allah itu juga sudah cukup ya untuk tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, outdoor gitu, itu sudah cukup. Nah, spiritnya kalau pakai masker kain ini ya kita mengurangi penggunaan masker sekali pakai, yang mana itu bahannya dari plastik gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita juga anti tidak menggunakan masker kain. Begitu juga sebaliknya. Jangan juga di rumah sakit misalnya kita kalau dulu harus pergi ke rumah sakit, pakainya masker kain gitu ya. Nah, itu salah tempat gitu ibaratnya. Jadi kita harus melihat tempatnya. Kapan kita harus pakai masker kain? Kapan kita harus pakai masker bedah, kapan kita harus pakai masker N95. Ya, Bu, ini pertanyaan terakhir, Bu. Apakah pemerintah harus merancang atau membuat tempat sampah khusus untuk limbah masker pada tempat-tempat umum? Kira-kira gimana nih, Bu? Oke. Saya pikir kalau misalnya kita harus membuat tempat sampah khusus gitu ya, sebenarnya kan ini sudah ada pemisahan kan, organik anorganik gitu ya, di beberapa tempat gitu ya. Tapi yang membuat itu tidak efektif adalah bangsa kita tidak memahami itu dengan baik, sehingga pemisahan atau pemilahan sampah itu tidak efektif di banyak tempat. Kalau misalnya mau dilakukan ya bisa, tapi nanti pakai anggaran lagi gitu ya. Jadi menurut saya coba deh dari level rumah tangga kita ramai-ramai mengkampanyekan ini gitu ya, mengkampanyekan ayo
diolah dulu dari level rumah tangga nih, pakai maskernya gimana. Pertama, bijak menggunakan masker. Yang kedua, kalau udah dipakai tuh diapain sih penanganannya, baik masker kain ataupun masker sekali pakai gitu ya. Baru nanti kemudian itu bisa diadvokasi mungkin ke pemerintah setempat, RT RW dan lain-lain untuk menyediakan tempat khusus sehingga penanganannya juga lebih baik. Oke. Masih ada yang bertanya lagi nih Bu, ternyata katanya kalau masker medis dilapisi dengan tisu bagaimana Bu? Katanya gitu Bu. Gimana Bu? Oh, gini, masker medis dilapisi dengan tisu. Masker medis itu misalnya apa? N95. Kenapa harus dilapisi? Buat apa gitu ya? Tensi Bu ya. Khawatir lembab. Khawatir lembab sih sebenarnya kalau kita melapisi dengan tisu itu khawatir mudah lembab ya. Jadi sebaiknya saran saya kalau teman-teman berpergian bawa aja masker pengganti, masker cadangan ya. Itu lebih lebih efektif ya karena sekarang orang banyak apa namanya diajak pakai masker tapi kita lupa mengedukasi bagaimana memakai masker yang baik gitu ya dan kita lupa bagaimana mengajak untuk bijak memakai masker gitu kira-kira. Ya, Ibu, terima kasih Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Jika seorang sudah terlanjur membeli masker kain yang tipis karena murah, apakah orang itu harus menggantinya yang memiliki 3 lapisan Bu? Dia mau pakai kemana ya? Memang masker ini ada aspek lingkungan, ada aspek kesehatan, dan ada aspek ekonomi. Kalau saya bilang harus diganti, nanti saya digebukin, masa gitu ya. Jadi, kalau misalnya kebutuhannya, ya kita melihat efektivitas. Tentu, masker yang 3 lapis ini baik gitu ya. Nah, masker yang 1 lapis tentu risikonya akan lebih tinggi terkena. Ya, dikembalikan ke orangnya. Mau bagaimana nih? Mau pakai tetap yang 1 lapis atau mau diganti ke yang 3 lapis gitu. Jadi, maaf, dikembalikan sesuai kebutuhannya dan sebaiknya memang mulai sekarang kita lebih apa ya karena nanti akan menjadi apa namanya kebiasaan baru ya maka kita juga seharusnya sudah bisa menentukan masker mana sih yang baik untuk kita. Ya. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Oke. Waktunya sudah habis Bu. Oh udah habis. Iya. Nggak kerasa ya? Iya. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Buat teman-teman boleh yang masih ingin bertanya, boleh ke IG Iyakmi Tangsel, boleh juga ke Instagram Ibu. Siapa Bu namanya Bu Instagramnya Bu? Instagram saya Meli Ismi, MHELYISME. Itu baru banget dibuat Instagramnya. Boleh langsung bisa ditanyakan nanti ke Instagram Ibu Meli atau ke Instagram Iyakmi Tangsel jika ada yang ingin dipertanyakan terkait kupas tuntas limbah masker ini. Baik Ibu, terima kasih atasnya sudah membagi ilmunya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila saya ada salah kata Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yakmi Tangsel, sukses selalu, acaranya keren-keren. Ya, makasih Bu, sama-sama. Ya.